kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi ini terus kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat yang Allah begitu besar, terutama nikmat kesempatan atau nikmat iman Islam, nikmat kekuatan kesempatan yang Allah berikan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah ini. Hadirin, pada pagi ini seperti yang kita sampaikan mungkin di flyer, tema kita tentang wasaf an-nar wa asbabu an-najati minha, tentang keadaan, sifat keadaan neraka dan bagaimana agar kita selamat dari neraka tersebut. Nah, ini materi ini hadirin tentang dahsyatnya ya keadaan neraka yang ini harus kita ketahui sebagai orang-orang yang beriman, menjadi keyakinan yang utuh, keimanan yang kuat bahwa neraka itu ada dan sudah tercipta. Nah, ada bagi yang mungkin ya baru ikut kajian, kok tiba-tiba ini materinya tentang neraka-neraka terus. Nah, itu biasa begitu para pemuda remaja itu. Kasih dong motivasi. Nah, ini kan pengajian Pak, sudah lama. Para ustadz-ustadz dan tuan guru yang menyampaikan juga banyak ya. Begitu, jadi tidak bahasa Betawinya ujug-ujug dan tiba-tiba tentang neraka, tidak ya, tapi ini rangkaian pemahaman tentang tauhid, tentang amal soleh, bahkan tentang akhlak yang mulia. Ustadz Abdul Manan tentang apa Pak? Tuan Guru Abdul Manan fikih, Fathul Qorib mungkin ya, fikih. Nah, ini sedikit hadirin tentang keadaan neraka. Nah, para ulama, dalam kitab yang kami baca dan kita bawa ini, Al-Aqidatus Shafiyah, khusus pembahasan tentang akidah lil firqatin najiyah, menjelaskan tentang neraka ini hadirin rangkaian dari iman ya, dari salah satu rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Nah, para ulama ketika menulis tentang bab akidah, khususnya menulis tentang rukun iman yang 6, iman kepada Allah, malaikat ya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat ya, dan yang keenam adalah apa? Hari qada dan qadar. Nah, kata ulama, iman kepada hari kiamat itu bukan hanya iman terjadinya apa Pak? Hancurnya alam semesta dan hari kebangkitan saja. Ya, bahwa alam semesta ini akan hancur. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tahtarat. Ya, ketika langit terbelah. Ya, idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu, dan bintang-bintang berjatuhan. Ya, kata ulama, wa kawakibu wa idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat, intatharat bimakna tasaqatat. Ya, yaitu berjatuhan, saling berjatuhan. Ya, tasaqatat itu artinya. Ya, hadirin, bukan hanya kehancuran alam semesta, kata ulama, termasuk iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Pertama, iman kepada apa Pak? Alam barzakh. Tuh. Ya, iman terhadap siksa kubur, iman terhadap kenikmatan. Kenapa Pak? Aneh Pak ya. Ada aliran modern, nanti kalau disebutin nanti tidak nyaman itu pengikutnya. Pernah saya diprotes. Ya, aliran modern Pak, mohon maaf, saya sebutkan aja nggak apa-apa Pak ya, karena ini kami berdebat. Hizbut Tahrir ya, itu dia kurang menganggap, awalnya tidak beriman, bukan tidak, dia membedakan ya, kami tidak percaya siksa kubur ya. Saya ceramah di Pagesangan, ada anak mahasiswa ikut Hizbut Tahrir. Mohon maaf nih kepada teman Hizbut Tahrir ya, Ustadz, bukankah siksa kubur itu enggak ada?
kok nggak ada? Wah, kita dari dulu keyakinan, dari kecil siksa kubur itu apa Pak? Ada. Ya, waktu kami menjelaskan tentang keadaan neraka itu hadirin ya, bahwa ada salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar dibaca senantiasa terus menerus ya sebelum salam. Setelah bacaan innaka hamidum, yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, tuh kan neraka salah satu yang terdahsyatnya adalah jahanam. Ya. Bahkan di Al-Qur'an diterangkan Pak, tingkatan neraka itu ada 7. Ya, dikatakan dalam ayat firman Allah yang mulia, wa inna jahannama lamu'iduhum ajmain, sesungguhnya jahanam itu akan disediakan bagi penduduk neraka, ya, penghuninya, yaitu orang kafir, laha sabatu abwabin, dan neraka itu punya 7 tingkatan. 7. Kata ulama 7 tingkatan itu sekaligus apa? Nama. Ada neraka sa'ir. Ada jahanam, ada lazo Pak. Ya dalam surat Al-Haqqah itu, dalam surat Al-Ma'arij. Kala innaha lazo. Sekali-kali kalian awas nih, diancam dengan lazo. Neraka lazo Pak ada. Naza'ata lisyawa. Ya, neraka lazo itu kalau dicelupkan kakinya, maka akan terkelupas kulit kepala. Tembus tuh Pak. Kata Al-Quran, naza'atan lisyawa, terpanggang kepalanya. Padahal yang dicelupkan apanya Pak? Kakinya, bukan kepalanya. Naza'atan lisyawa. Sampai Allah menggambarkan begitu. Nah hadirin ya. Nah kata Nabi SAW, untuk terhindar dari neraka jahanam ini, ada minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Sebelum apa Pak? Salam. Setelah bacaan innaka hamidum, nah ini tolong nanti Bapak takmir cari di internet, terus di print, nah, kita bagikan nanti subuh kapan ya. Nah saya mohon maaf Pak, biasanya di tempat tahajud Bapak itu ditempel di depan Pak Tabe, ya kecil aja supaya tidak menginginkan tembok, ya agak samping lah, kalau di depan nanti mengganggu kita, ada kehusuan. Ya, jadi ini menjadi harus dihafal. Pokoknya pada keadaan yang kita misalkan Pak dekat cermin, yang kita senantiasa apa? Dekat, harus dihafal Pak. Kita kayak anak kecil lagi Pak. Kalau nggak dihafal, nggak mungkin bisa dibaca. Ya, saya biasanya begitu Pak. Ada doa-doa dari Nabi SAW yang belum tahu dan belum dihafal, ditulis, ditempel di tempat yang kita sering apa Pak? Melihatnya, kayak cermin. Ya di mana Bapak? Tempat sholat tapi tidak di bawah. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini harus dihafal Pak. Sahabat dinasihati, jangan pernah engkau tinggalkan baca doa seperti ini. Ya kepada sahabat itu. Sehingga para ulama keras Pak mengamalkan dan mengajarkan. Ada seorang tabi'in, ulama besar, Fudail bin Iyad, beliau mengatakan kepada anaknya, kamu baca enggak nih? Sholat sunnah Pak, tidak baca doa ini. Itu disuruh diulang. Bukan batal ya, bukan batal Pak. Dia mendisiplin anaknya. Ibnu Hazm Pak itu mengatakan wajib membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, karena diperintahkan oleh Nabi SAW. Nah, hadirin, ketika kami menyampaikan bahwa Nabi berlindung dari siksa kubur dan dari jahanam, nah dia meyakin kalau jahanam jelas ada neraka. Tapi kalau siksa kubur, kata anak mahasiswa ini Pak, mahasiswa, beliau bukan bertanya, mendebat. Selama ini kami mengikuti pengajian, gak ada tuh siksa kubur. Hadirin, mohon maaf nih, ya coba sedikit bapak-bapak, mohon dijawab. Bapak-bapak yakin tidak siksa kubur Pak? Dari kecil kita, Tuan Guru kita mengajarkan ada siksa kubur. Yang kedua Pak, ada fitnatul qabr, itu pertanyaan. Di hadis itu 3 Pak, man robuka, wama nabiyuka, dan wama ya dinuka. Apa agamamu, siapa Tuhanmu, dan siapa nabimu. Itu di hadis itu ada 3. Ya, kemudian di talqin ada tambahan itu. Apa kiblatmu, ya, apa kitabmu. Kiblatmu adalah Ka'bah, ya, kiblatku, dan kitabku
aku adalah Al-Quran. Kalau di hadis itu 3. Ini namanya apa? Soal. Pertanyaan yang sudah kita ada bocoran apanya? Jawabannya. Ya, kalau ujian kita tidak tahu, ini jelas dan pertanyaannya mudah, tidak 300 pertanyaan. Tidak 100 pertanyaan, tidak rumit, 3 mudah, sedikit. Dan di dunia kita bisa menjawab. Ternyata di akhirat, Pak, kata Nabi SAW dalam hadits Imam Ahmad, itu tidak apa-apa, ada yang tidak bisa menjawab. Ketika ditanya, man robuka, siapa Tuhanmu? Tidak bisa menjawab Allah. Ya, dia menjawab hanya ha la adri, saya tidak tahu. Ternyata kata ulama, yang akan menopang, mendukung jawaban tersebut bukan kepintaran dihafal di dunia, tapi apa Pak? Iman, takwa dan amal soleh. Hafal. Ya tentu sangat mudah, cuma 3 saja pertanyaan tersebut, tapi kalau dia tidak beriman, nggak mungkin Pak, orang non muslim hafal pertanyaan ini, tidak mungkin bisa. Orang-orang durhaka, karena ada hadisnya jamaah sekalian, bahwa mereka ada yang tidak bisa menjawab. Nah, anak ini Pak mengatakan, Ustaz, tidak ada siksa kubur. Ya, pertama apa alasannya jamaah sekalian? Bahwa sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal, kita sudah mati Pak, langsung disiksa. Nih, logikanya Pak, kata anak ini. Dia pinter itu ya. Kamu dari mana ini? Ngaji dengan siapa? Ngajinya bukan dengan tuan guru, dengan ustadz-ustadz. Ya, dengan orang yang punya pengetahuan umum, dokter itu. Tapi sedikit pengetahuan agamanya. Ada dokter yang ahli baca kitab kuning, paham. Sedikit. Mungkin baca-baca terjemahan. Kamu dari mana? Dengan siapa kajian? Nyebutkanlah dia kajian ini tadi itu. Ya dokter anu. Teruskan, saya bilang teruskan. Begini Ustaz, kita kan belum ditimbang amal kita. Belum dihisab, belum ditanya oleh Allah. Belum disidang. Nih hadirin. Pak, di alam kubur disidang belum Pak? Belum. Persidangan itu ada di mana? Akhirat. Di hari kebangkitan setelah kiamat. Kok tiba-tiba ada orang katanya, belum disidang, belum dihisab, ditanya, disiksa. Belum hadis yang Allah a'udzubika min adzabi jahannam itu Pak, hadis ahad. Nih, saya terangkan sedikit Pak. Nanti ustaz-ustaz dari Abu Hurairah atau Tuan Guru Abdul Manan bisa menjelaskan. Pak, hadis itu cara meriwayatkannya itu Pak, ada 1 orang, ada lebih daripada 1 orang, 3 atau lebih. Nah 3 atau lebih ini Pak, itu hadis masyhur dan bisa dijadikan pegangan. Contoh, yang menyampaikan ceramah hari ini ke Bapak Fulan 3 orang Pak, disampaikan oleh Bapak 3 ini kepada yang lain, itu hadis menjadi kuat, apalagi 10 orang. Karena yang mendengarnya banyak dan yang menyampaikan banyak. Kalau yang mendengar, menyaksikan banyak dan menyampaikan banyak, berita itu apa Pak? Biasanya lebih apa? Yakin. Wih, bukan 1 orang ini berita. Saya mendengar dari 3 orang, dari 10 orang. Ada kejadian ini. Begitu. Nah tapi kalau dari 1 orang itu diragukan. Walaupun orang ini jujur. Apalagi dalam masalah akidah. Ulama begitu Pak. Ada tuh. Kalau dalam masalah akidah tidak boleh 1 orang, walaupun hebat orangnya, jujur dan tidak pernah berdusta. Nah terutama masalah sisa kubur, karena hadisnya itu yang meriwayatkan 1 orang Pak. Nggak usah terlalu percaya. Tidak bisa dijadikan keimanan, seperti rukun iman. Karena dalam rukun iman juga tidak ada percaya kepada sisa kubur. Yang ada apa? Iman kepada hari akhir. Paham hadirin? Ya, kata ulama, kalau ini sahabat yang meriwayatkan, 1 orang maupun lebih dalam masalah akidah itu boleh dijadikan apa Pak? Pegangan dan dijadikan dalil. Mana Pak riwayatnya? Mu'adz bin Jabal, dengarkan nih Pak. Ini kita lagi ngaji serius ya. Mu'adz bin Jabal dikirim oleh Nabi SAW dari Madinah ke Yaman
Berapa orang beliau Pak? 1 orang. Mengajarkan akidah Islam, mengajarkan rukun Islam, mengajarkan rukun iman, dan seluruh perkara-perkara agama. Berapa orang Pak? Mu'adz bin kemana? Ke Yaman. Tidak mesti 3 orang, apalagi 10 penduduk Yaman yang Islam. Tidak menolak. Nabi, kenapa 1 orang ini? Kurang yakin saya. Meragukan 1 orang. Jangan-jangan buatan dia sendiri. Betul tidak? Enggak begitu. Orang Yaman menerima dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena yang datang itu siapa Pak? Sahabat. Yang terjamin Pak, sahabat itu syaratnya 3. Tidak pernah melakukan dosa besar, tidak terus-menerus dosa kecil, kuat hafalannya, dan jujur tidak pernah berbohong. Itu syarat periwayat hadis Pak. Jangankan ke manusia, kepada hewan tidak boleh berbohong Pak. Orang yang meriwayatkan hadis nggak boleh berbohong. Bapak tahu kalau ke hewan, kata ulama hadis Pak, kita lagi makan Pak, sering diganggu oleh apa? Kucing. Terus Bapak ke belakang supaya kucingnya apa Pak? Nggak mengganggu. Nggak dikasih makanan, cuma piring kosong digini-giniin. Meong, meong. Padahal nggak ada apa Pak? Dia bohong. Terus si kucingnya lari, dikunci pintu. Itu hadisnya tidak diterima. Bohong sama apa Pak? Hewan. Kita bukan sama anak bohong. Bapak punya uang mau beli es krim? Nggak ada. Seberapa jujur saja? Ada, tapi kamu sedang batuk. Ada. Pak, Bapak punya uang. Buat apa? Beli sepeda? Nggak ada. Ada Pak, 600.000 sepeda. Jujur saja, tapi dijelaskan. Dan itu hadis Nabi. Tidak boleh berbohong walaupun bercanda Pak, stand up comedy. Itu banyak yang ngeritik Pak. Dia cerita bohong. Cerita bohong Pak dibuat-buat, betul tidak? Supaya diketawain, ada hadisnya. Cukuplah seseorang dikatakan dusta, dia berbicara bohong supaya diketawain oleh manusia. Pak, banyak stand up comedy yang bukan kejadiannya benar. Saya tiba-tiba, contohnya nih Pak, nggak pernah dia ngalami begitu. Sedang jalan pelan di jalan besar, ada nenek-nenek kayak ragu mau apa nyebrang. Saya kepinggirin tuh motor karena kasihan. Hayo nek, si nenek nggak mau ditolong. Akhirnya saya agak dipaksa gitu, karena dia mau nyebrang. Nih Pak, dari utara ke selatan. Lihat begitu nenek itu kan lalu lalang. Akhirnya dia stop tuh, sebentar. Si nenek agak ditarik itu, ayo nek, nggak cepet nih, mumpung kosong. Begitu, dibawalah ke sebelah selatan itu. Si nenek bukannya terima kasih, malah nyaci maki saya. Kenapa kamu paksa saya? Kan nenek mau, mumpung tidak ada apa kendaraan, makanya saya stop. Ya cepet-cepet nek, karena khawatir orang keganggu kan terlalu lama. Gitu. Kenapa Pak? Emang kenapa nek? Tahu kamu, saya itu baru nyebrang tadi. Kenapa diseberangin lagi? Pak, itu bohong. Bohong. Betul tidak Pak? Stand-up comedy itu banyak bohong. Saya naik motor kenceng, gitu. Ada nenek-nenek lewat. Hampir ketabrak serem. Karena kesel Pak dibentak. Nenek, hati-hati kalau berjalan. Malah si nenek ngebentak, kamu yang bodoh, mau nabrak aja nggak jadi katanya. Pak, itu nggak boleh hadis Nabi itu. Tidak boleh berdusta, mengatakan sesuatu supaya diketawain apa Pak? Begitu hadirin. Ya, jadi Pak kita sampai kata Nabi SAW, bercanda pun tidak boleh bohong. Pak, saya dan hadirin, yuk belajar tidak bohong dalam perkara kecil, apalagi perkara apa Pak? Jelaskan saja sama. Hadirin, kemarin bulan Muharram, jamaah sekalian nih, mohon maaf nih, sedikit. Pak, ada anjuran kita memperbanyak apa Pak? Sedekah ya, bulan Muharram. Itu memang hadisnya ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Tapi secara umum bersedekah boleh. Terkhusus Pak, nanti bapak-bapak kalau dengar dari ustadz yang lain, ini hadis dhaif. Itu ada yang menghasankan, menganjurkan
pada 10 Muharram, Pak ya, itu ada hadisnya Pak, walaupun ikhtilaf, berbeda pendapat. Ingat Pak ya, jangan nyalahkan saya nih Pak, itu berbeda pendapat. Kehususan Pak, memperbanyak nafkah kepada anak dan istri Pak. 10 Muharram itu Pak, bukan kepada anak yatim saja. Jadi dilebihkan nafkahnya. Itu bukan satu ulama yang berkata Pak, walaupun yang lainnya tidak setuju. Ya, memberikan kelebihan nafkah kepada anak istri kapan-kapan saja, betul. Tapi ada ini hadisnya. Ya, barang siapa yang memberikan nafkah lebih kepada anak istri 10 Muharram, Allah akan memperbanyak rezekinya. Jadi yang biasa Bapak misalkan 1 juta, nah 10 Muharram itu 2 juta, 1,5 juta. Itu Pak, diberikan makan enak gitu. Itu ada. Walaupun sekali lagi ada ulama yang lain mengatakan kapan-kapan saja boleh. Intinya bapak-bapak kapan-kapan, bukan hanya Muharram, memberikan kejutan Pak kepada anak dan istri. Bapak dapat uang halal, alhamdulillah, kita malam ini makan di luar. Begitu ya, boleh itu Pak. Senang anak istri itu. Dan kita sudah merasakan, betul tidak? Apalagi hadiah. Ya, bermanfaat tentunya handphone yang baru pada istri. Atau mohon maaf, walaupun setengah gram perhiasan. Pak, perhiasan ya. Jadi diam-diam suaminya memberikan kejutan. Itu dianjurkan. Hadirin, diam-diam suaminya memberikan apa Pak? Nah ini ada kelebihan rezeki Pak, bukan memberikan kejutan sama istri. Diam-diam suaminya selingkuh. Diam-diam kawin siri. Diam-diam. Orang apa kepada istri? Diam-diam memberikan kejutan. Senang itu. Diam-diam selingkuh. Durhaka apa suami? Durhaka. Naudzubillah. Ya, selingkuh maksudnya sampai berzina pacaran. Ya, kalau tidak pengen kawin lagi ya jangan. Ya, nanti itu pembahasannya panjang jamaah sekalian ya. Nah ini kembali Pak. Jadi intinya Pak, alasan bahwa siksa kubur itu suatu kezaliman, orang belum disidang sudah disiksa duluan, itu pemahaman yang salah. Kata ulama nih Pak nih, solusinya ternyata ulah dibahas oleh para ulama Pak. Alam barzah itu dia kayak alam dunia. Alam barzah kayak alam apa Pak? Dia suatu alam pembatas antara dunia dan akhir. Maka sebagaimana dunia ada ujian, Pak, Bapak diuji sakit, kecelakaan, terpuruk. Ya, itu Bapak tidak ditanya oleh Allah, tidak disidang. Karena kamu tidak sholat, saya siksa kamu. Enggak begitu Pak. Kalau yang tidak pada sholat Pak diazab oleh Allah, Pak, yang tidak sholat subuh sekarang dikasih penyakit oleh Allah Pak ya. Itu rahman rahimnya Allah Pak. Yang sholat sehat kayak kita, yang tidak sholat sehat enggak Pak? Sehat. Yang tidak sholat Pak sehat. Betul tidak? Tapi nanti ada ujian Pak, sakit, nauzubillah kecelakaan, hilang harta benda. Apakah ketika kita diuji oleh Allah ada persidangan tidak Pak? Tidak ada persidangan. Maka kata ulama, siksaan bagi orang beriman di alam kubur dan pertanyaan tadi merupakan ujian Pak, untuk meringankan beban di hari kebangkitan. Itu perkataan ulama-ulama besar. Pak, sesak di alam kubur, sempit. Itu supaya meringankan beban di mana Pak? Sebagaimana kita sakit dan musibah di dunia. Faham hadirin, faham ya? Dia alam. Sebagaimana ada alam ruh, ada alam rahim Pak. Pak, si bayi kadang tersiksa tidak di alam ruh Pak. Kalau ada penyakitnya ada. Kelilit. Kan dia tidak berdosa. Ujian bagi ibu bapaknya. Pak, ada bayi Pak sungsang. Tahu Bapak sungsang? Kakinya dulu. Orang kan kepalanya kalau lahir. Sungsang. Pak, kelilit apa? Plasenta. Air ketubannya kering. Kan itu siksaan, ujian bagi bayi. Kan penderitaan, betul tidak? Penderitaan. Jadi kata ulama bagi orang beriman,
adanya siksa kubur itu adalah ujian sebagai penebus dan pelebur dosa untuk meringankan alam apa Pak? Akhirat. Jadi bagi kita Pak di alam kubur itu, mohon maaf nih, nggak mau pada siksaan. Umpama diuji oleh Allah, itu sebagai pelebur dosa. Maka kepada kita yang punya orang tua sudah wafat, terus Pak. Nanti yang istri wafat Pak ya, tidak pernah berhenti Pak. Bangun tidur Pak, setiap bangun tidur. Aneh Pak, bukan sedih ya, terkenang. Ya sudah 2 tahun, 3 tahun. Yang sudah nikah lagi, mesti ya, bangun tidur malam itu jam 4, setengah 4. Ya, mesti Pak itu. Ya, rindunya dan kita doa Pak, walaupun belum wudu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu. Ya Allah ampuni istri saya yang pertama itu. Aduh. Ya punya anak 5, mengurus capek, enggak ada keluarga, sering ditinggal-tinggal. Itu terus Pak, ampuni segala dosanya. Pertemukan kami di setiap bangun tidur Pak, mesti. Aneh itu. Sampai sekarang hadirin. Yang diingat Pak, mohon maaf ya, bukan masalah hutang, pekerjaan berat, laporan misalkan kami karena harus ada laporan nih setiap bulan, 3 laporan kita buat. Setiap bangun tidur, ya istri. Nah itu kita doakan, apalagi orang tua. Kata ulama, doa untuk orang yang sudah meninggal itu membuat jeda, Pak. Fungsinya doa itu sangat dahsyat. Kalau ada pendosa dari keluarga kita, mohon maaf ya, mungkin orang tua, itu kalau anaknya berdoa, dia tidak jadi disiksa Pak. Ya namanya dalam ilmu akidah, adzabun mu'aqqad. Ada adzabun daim yang terus-menerus disiksa Pak. Dari semenjak mati sampai yaumil kiamah, ribuan tahun, kayak Fir'aun. Habis-habisan disiksa, Korun, Haman, Namrud, menentang para nabi. Ya, orang-orang kafir. Itu nggak berhenti Pak disiksa Pak. Kata ulama, namanya azab daim. Nah untuk orang Islam yang berdosa namanya azab mu'aqqad. Terkadang disiksa, terkadang tidak. Kapan tidaknya? Kalau ada doa dari keluarganya ataupun temannya. Sedekah jariyah. Ya, kembali ke neraka Pak sedikit nih Pak. Neraka pertama hadirin panasnya mengalami 3 tahap Pak. Nih. Neraka mengalami berapa Pak? 3 tahap. Setiap tahapnya 1000 tahun. Kata Rasulullah SAW, bahwa neraka itu dipanaskan oleh Allah, didiamkan 1000 tahun apinya menjadi merah. Didiamkan lagi 1000 tahun apinya menjadi putih. Pak ada api putih warnanya. Kayak cairan tembaga. Panas tidak Pak? Cairan tembaga. Aluminium kalau dipanaskan. Panas itu. Hadirin yang ketiga, didiamkan oleh Allah 1000 tahun. Apinya menjadi hitam pekat. Saking panasnya itu. Pak, api di neraka warnanya bukan merah. Tapi apa Pak? Hitam. Satu titik ke dunia itu bisa hancur. Ini hadisnya sahih. Neraka mengalami 3 tahapan pemanasan. Merah 1000 tahun, putih 1000 tahun, dan menjadi hitam selama berapa Pak? Bukan 100, bukan 10 tahun. Al-Fasana. Sahabat Pak, Abu Hurairah pernah bercerita, saya pernah dengan Nabi SAW, tiba-tiba Pak dengan sahabat yang lain, mendengar suara menggelegar, duar gitu Pak. Mendengar, ini sewaktu-waktu diperdengarkan kepada sahabat. Kata Nabi SAW, tahu kalian suara menggelegar itu apa? Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi SAW, itu adalah batu yang dilemparkan dari tebing neraka. Ini hadisnya sahih Pak. Dari tebing neraka yang diluncurkan dari atas tebing ke dasarnya baru nyampe selama 70 tahun. Pak, jarak dalamnya neraka itu, kalau batu dilemparkan dari tepiannya, itu terus Pak 70 tahun namanya, terus ke bawah sampai ke dasarnya itu 70 tahun. Pak, sampai saya cek di internet untuk menambah keyakinan Pak. Walaupun mungkin bagi Allah lebih dalam lagi. Intinya siapa Bapak yang pintar fisika dan matematika? 70 tahun itu berapa kilometer? Berapa juta kilometer ke bawah? Pak, dicek di internet, meteor kalau jatuh itu 40.000 sampai 260.000 kecepatannya Pak. 1 jam
Meteor kalau jatuh dari atas planet mana, jatuh ke bumi si meteor itu kecepatannya 1 jam Pak, 240.000. Bapak bawa mobil 120 saja ke bandara apa Pak? 1 jam 120, kenceng banget itu hadirin. 1 jam 120 kilometer. Ini 1 jamnya 240.000 kilometer. 1 jam kali 24 jam kali 365 hari kali 70 tahun. Berarti jutaan kilo dalamnya. Itu dalamnya Pak. Kemudian kata Nabi SAW, lebarnya neraka itu Pak, ini Pak namanya masalah gaib, karena kita tidak pernah lihat, harus berdasarkan Al-Quran, karena dialah pemilik neraka dan surga itu. Dan juga Rasulullah sebagai nabinya menjelaskan. Kenapa Pak? Aneh. Neraka ini Pak, dia dibentuk dan dicipta oleh Allah seperti lautan gitu. Itu di pinggir-pinggirnya ada tali. Bapak percaya nggak? Neraka ada tali. Kata hadis sahih, yu'ta bi jahannam, neraka akan ditarik, itu mempunyai tali. Nggak masuk akal Pak ya? Nggak masuk akal. Pinggirannya ada tali Pak. Berapa banyaknya tali itu? 70.000. 1, 2, 3. Kayak lingkaran di lautan itu. Sedikit Pak ya, 70.000. Tapi yang nariknya itu Pak, setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Malaikat Bapak jangan dibayangkan kayak kita badannya gede, bukan. Lebih besar dan dahsyat Pak. Sayapnya malaikat bisa membolak-balikan bumi. Bumi yang begitu besar, kutub utara, kutub selatan, itu satu sayap malaikat bisa dibolak-balik. Bapak kalau membaca hadis tentang kebesaran malaikat, ajaib Pak. Mungkin kayak tidak masuk akal. Uli ajnihatin matsna wa thulatha wa ruba'. Ada malaikat yang punya 2 sayap. Masuk akal Pak ya? 2 sayap itu. Kiri kanan kayak burung terbang. Jibril Pak punya 600. 300 sayapnya. Jibril Pak. Tapi di Al-Quran diterangkan ada malaikat dalam surat Al-Furqan punya sayap 2, punya sayap 4. 4, 2. Masuk akal Pak ya? Yang aneh 3 Pak. 3 terbangnya nggak seimbang. Tapi itu di Al-Quran. Ada malaikat mempunyai sayap 3. Masuk akal tidak? Kata akal susah. Kok sayapnya 3? Dong dia miring. Kita nggak tahu letaknya yang ketiga itu di mana. Pak, dahsyat besar malaikat. Saya sampai dikalikan nih yang pintar matematika, yang di keuangan. 70.000 tali, setiap tali ditarik oleh 70 malaikat yang besar, 70 malaikat. Berarti kan kalau bahasa waktu SMP, kata guru di SMP, jangan susah-susah lah kata. Kalau 0 begitu mah, 7 kali 7 aja 40 tinggal ditambahkan nolnya. 8. 4 miliar 900 juta. 4 miliar apa Pak? 900 juta malaikat yang menarik jahanam. Dahsyat hadirin. Ya. Nah, sedikit Pak ya. Saya sampai baca hadisnya ini, mana tadi handphonenya. Untuk terhindar dari neraka jahanam, Pak, amal soleh, ketakwaan itu suatu keharusan, keikhlasan, menjauhi dari kesyirikan. Ini ada hadis Pak, tolong dijaga nih Pak. Ya, hadis sahih. Ya ta'aqabuna, salah satu amalan agar kita terhindar dari api neraka, ini harus kita rutinkan. 2 saja kita sebutkan dulu Pak. Ada 6, ada 7 nih langkah-langkahnya. Ini 2 aja dulu. Yang pertama, merutinkan berjamaah asar dan berjamaah subuh. Ya ta'aqabuna fikum malaikatum bilaili wan nahar. Akan bergantian para malaikat yang menjaga kalian. Sif-sifannya itu Pak, 2 kelompok malaikat siang dan malam. Mereka bergantiannya kapan Pak? Waktu subuh dan waktu asar. Jadi nih, waktu subuh ini Pak, malaikat yang akan menjaga kita dari sampai asar itu datang dari langit. Dan yang sudah menjaga waktu malam, dia apa Pak? Pulang, menurut hadis. Begitu Pak. Gantiannya itu waktu subuh dan waktu asar, bukan maghrib Pak, bukan. Kita makan masuk akalnya maghrib ya, karena menjelang malam. Bukan, waktu asar. Ini Pak dari subuh tadi
Begitu juga sujud Pak di rakaat pertama itu, malaikat yang tadi malam pas semalaman, Bapak tidur aman, tidak ada kecoa masuk, tidak ada, iya Pak, nyamuk saja Pak, cuma di luar doang. Coba kalau masuk gitu Pak, dijaga, belum semut kiri kanan, nggak ada yang ke telinga. Ajaib Pak, itu Allah jaga. Berbahaya kalau masuk telinga, apalagi mata. Ya, itu malaikat Pak, dengan izin Allah, Allah menurunkan. Itu begitu kata Nabi. Bapak pagi ini kan ngebut mau ke kantor nanti hari Senin, hampir nabrak, itu oleh malaikat dijaga. Hampir nabrak, itu Allah melalui malaikatnya. Jadi yang semalam, maka bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada para malaikat. Ada hadisnya sahih, Al-Qur'annya juga ada. Nah, bergantiannya ini pas siang dan malam waktu subuh. Maka Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau meninggalkan mereka untuk bergantian menjaga, dan dalam keadaan apa ketika engkau datang? Apa kata para malaikat? Ya Allah, taroknahum yusallun wa atainahum. Ajaib, menakjubkan hamba ini ketika kami datang dia sedang, kami tinggalkan waktu asar, sedang sholat apa? Asar, sujud, dan kami datangi waktu subuh, dia pun sedang apa Pak? Sujud. Maka ini keutamaan, kata para ulama, yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dan asar berjamaah terhindar dari api neraka. Tidak akan masuk neraka orang yang rutin melakukan sholat berjamaah sebelum terbit matahari, subuh sebelum terbit, dan sebelum terbenam matahari, yaitu sholat asar. Itu bahasa dia hadits Pak. Siapa yang rutin melakukan sholat ya sebelum terbit matahari, maksudnya sholat subuh kata ulama, dan sholat sebelum terbenam, yaitu sholat asar. Nah, untuk sholat asar ini ada kekhususan Pak, walaupun kita subuh sering mendengar, karena asar itu Pak waktu yang santai, waktu yang berleha-leha. Orang main futsal, mulainya kapan Pak? Asar. Bapak jalan pagi, jalan sore, asar. Kesana, jangan asar Pak. Ada juga yang tidak kesana kemari. Bapak mancing, kapan mulai mancing? Asar. Boleh mancing. Berangkatnya tuh asar, tapi sholat dulu. Anak muda futsal, siap. Goes sepeda, sore. Jadi waktu sore itu waktu yang paling saking santainya sampai orang tidak melakukan. Ada yang tidak kemana Pak, di rumah Pak. Allahu Akbar, Allah, kan masih panas Pak. Pergantian dari zuhur ke asar itu masih panas. Ya. Nah, menjelang maghribnya justru itu yang orang sangat santai itu. Pak, panas asar itu Pak, 3:30 itu. Allahu Akbar, bangun tidur Pak, habis dari kantor, Bapak istirahat. Mendengar azan, bukannya sholat malah, Mama, bikinin kopi bidang. Ada kopi hitam, tanpa gula. Asar Pak, azan, ngopi. Bukan tidak boleh, ke masjid dulu kamu, baru kamu ngopi. Mau satu teko kayak nggak apa-apa. Asar, ngopi, waktu ngopi katanya. Waktu ngopi, biadab sekali. Berjamaah asar yang menyelamatkan dia dari api neraka kalah sama urusan apa Pak? Kopi, remeh-temeh, kopi. Atau ini meringan kecil. Dan bisa diganti setelah salat asar berjamaah baru ngopi, betul tidak Pak? Silahkan beli jajanan tuh, ada pisang goreng, ada silahkan. Masalah Pak, maghrib bukannya sholat berjamaah malah nyuci, ini bapak-bapak yang suka nyuci motor mobil waktu maghrib, tinggalkan itu Pak, dosa besar. Masa urusan Allahu Akbar, nyemprot mobil. Karena besok ini mau ketemu wamen, datang Fornas, mau menteri ini, menteri itu, kementerian ini akan datang. Atau habis subuh, olahraga, keringatan kita dengan air kan enak Pak nyuci habis subuh itu, sambil olahraga. Maghrib nyuci, ya Allah Pak, biadab banget. Rizki dari Allah, kesehatan dari Allah. Atau Allah nuntut cuma 3 rakaat 10 menit, enggak mau, nyuci mobil ngelap. Selesai sholat orang pas selesai dia ngelap itu.
7:30 jam 7 lewat dia baru sholat. Iya sah, betul, sah sholatnya. Mudah-mudahan diterima. Tapi menafikan ya perintah dari Allah. Ya, dicukupkan sekian saja pada pagi ini. Insya Allah akan kita lanjutkan hadirin ya. Kita agungkan perintah Allah, asar, subuh berjamaah. Malaikat senang Pak, lapor kepada Allah, ya Allah, aku tinggalkan mereka sedang sujud. Saya datangi waktu sedang sujud. Hati-hati. Naudzubillah. Ya ini, aku tinggalkan mereka sedang main-mainnya 7 Cimawi. Saya datangi mereka malah ngorok waktu subuh. Main kartu domino, main PS, main game waktu subuh. Atau nonton bola. Bukannya sholat berjamaah ya. Masya Allah. Itu saja kita